level emosi, terus naik-naik ke level kelompok. Ya karena belum sejahtera, kita harus mengakui. Jadi ketika kehidupan manusia itu sejahtera, tidak mudah terpancing untuk hal-hal yang ya nggak ada kepentingannya kok dengan aku. Aku kepingin beragama, rajin dan sebagainya kan urusanku, bukan dengan yang lain. Ya, tapi kalau masih kelompok kan emosi, ya kan, nggak bisa kita diginikan, nah seperti itu. Jadi Pak Prabowo itu berusaha, ya, ingin memimpin negeri Republik Indonesia ini, ya, seutuhnya ingin menjalankan Undang-Undang Dasar 45, dan untuk bisa menjalankan itu memang tidak bisa melepaskan pembukaannya, ya. Jadi pembukaan ini harus nyata, ya. Makanya beliau katakan di dalam memimpin, ya, Rapim TNI dan Polri, ya, kalau ada negara gagal, yang gagal adalah tentara dan polisinya, ya. Karena nggak bisa itu tadi pembukaan nggak terpenuhi melindungi tadi. Jadi di situ gitu loh. Ya. Iya, teman-teman, kita masuk sesi akhir, dan sesi akhir ini tentu akan lebih menarik, lebih seru. Pak Kojem, kita tahu bahwa hari-hari ini Mbak Kumaila Hakimah itu kan dihujat banyak orang gitu ya. Bahkan ada MUI yang datang mengundang kakaknya untuk klarifikasi dan lain sebagainya gitu. Terus tuduhan-tuduhan seperti misionaris ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Terus umpatan-umpatan ini perempuan halal darahnya untuk dibunuh gitu ya. Tidak pakai jilbab padahal lulusan Usuluddin, ya. Ini jelas sesat, ini jelas kafir. Gimana sih Pak Kojem, kalau menurut pandangan Pak Kojem gitu ya, sebagai orang tua gitu, tentang sosok Kumaila Hakimah beserta dinamika yang mengiringinya gitu? Iya, jadi begini kan, setiap manusia itu ada fase, ya. Ada fase terbukanya pikiran ketika, ya, lingkungannya itu kondusif untuk bisa mengungkapkan isi hatinya, ya. Jadi seorang Kumaila tentunya hidup di lingkungan, ya, yang fasenya dia mulai berani untuk mengungkapkan. Mengapa? Karena ayah Mbak Kumaila itu seorang profesor di UIN. Profesor? Ya, profesor, Pak Ahmad Mubarak itu, ya. Jadi sebagai seorang profesor tentu biasa dihadapkan dengan realitas untuk bisa berdiskusi dan sebagainya, ya kan? Jadi seperti misalnya Mbak Najwa Shihab misalnya, mengapa bisa berpikir bebas, ya karena ayahnya Pak Quraisy Shihab itu juga seorang profesor, ya. Nah, jadi di sini membuat gagap masyarakat, gitu kan? Ini yang keren nih Pak Kojem nih. Ini mantap Pak Kojem penjelasannya. Lanjut membuat Pak. Gagap masyarakat karena masyarakat pada umumnya itu tidak mendapatkan pengajaran agama dalam pengertian esensinya beragama. Jadi yang ada itu adalah kulitnya agama yang diterima masyarakat secara umum, ya. Nah, karena kulitnya agama terus dihadapkan secara publik, ya, oleh Mbak Kumaila, ya tentu terjadi apa yang dinamakan perselisihan, ya. Ya, kalau di dunia pendidikan sendiri misalnya di ruang lingkup kecil diskusi, ya mungkin tidak menjadi masalah, karena disitulah terjadi dialog. Ya, tetapi kita juga tidak bisa menghakimi orang yang sudah mencoba untuk mendeklar siapa dirinya, ya. Jadi itu tidak ada urusannya dengan apa itu misionaris, itu sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Termasuk menghancurkan Islam dari dalam, ya, sama sekali ada. enggak. Tidak ada. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Ya saya kembalikan ke diri saya. Saya ketika menulis Seksiti Jenar tahun 2000, ya itu juga timbul perlawanan masyarakat, ya kan, yang dikatakan halal darahnya dan sebagainya. Oh gitu Pak? Iya. Pernah kayak gitu? Iya, itu tahun 2000. Ya kan? Tapi kan saya tidak, nah ini ada perbedaannya, ya. Mungkin Mbak Kumaila ini kan masih relatif muda, sehingga ketika dihadapkan apa itu serangan, ya kan,
Mbak Humaila ini melakukan suatu counter yang tidak sistematik. Ya, dia hanya ceplas-ceplos ya. Seharusnya sistematik aja. Lah, saya sampaikan secara sistematik terus. Loh, sebenarnya itu gini loh, ini gini lah, jadi ada sistematik. Ya, lama-lama itu orang bisa menyadari. Ya, saya tidak punya pretensi bahwa dia itu tetap tidak anti, tidak, tapi menyadari. Ya, karena sudah menyadari ya paling diam. Oh, dia nggak cocok kok sama saya, paling hanya sampai di situ. Ya, tidak sampai wah dia harus dihabisi, tidak sampai di situ. Ya. Dan di situ ya yang diperlukan adalah penataan urutan penyampaian. Misalnya ya kan, saya pernah menjadi narasumber bersama Ibu Musda Mulia. Ya, Ibu Musda Mulia orang yang tetap berjilbab, walaupun menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban berjilbab di dalam agama Islam. Oke. Ya, nah ini bedanya dengan Humaila. Ya, dia tidak berjilbab untuk Islam merekonstruksi bahwa berjilbab itu tidak wajib. Nah, disinilah perlu sistematika. Iya, saya merasa ya kan mengetahui sejarahnya itu begini, maka saya hanya lepas jilbab. Tapi saya nggak lebih dari itu kok. Nah, harus ada ke sana. Nah, kekurangan ya kalau boleh itu dianggap sebagai kekurangan ketika menghadapi sanggahan. Mbak Humaila itu banyak di fotonya yang tidak mencerminkan ilmu yang dimiliki gitu loh. Salto. Iya, gitu loh. Zaman dulu kan karena tubuhnya kan dia elastis kan. Nah, iya, gitu. Akhirnya dijadikan serangan sama orang-orang. Tapi menariknya Pak Kojem ya. Tadi Pak Kojem melihat ini ada keterbukaan pikiran gitu kan. Itu kan yang sedang dialami oleh seorang Humaila gitu. Dia semacam kayak melawan sebuah kejumutan di dalam beragama gitu kan. Nah, terus lagi-lagi misalnya kan orang masih banyak nih yang mempermasalahkan tentang mosok lulusan Usuluddin kok lepas jilbab dan lain sebagainya gitu. Itu masih banyak masyarakat kita yang nggak ngeh gitu Pak Kojem. Loh iya, karena itu tadi masyarakat secara umum kan menerima doktrin. Sedangkan Mbak Humaila di Usuluddin itu kan suatu bidang kajian. Ya, lah dia tidak menganggap apa yang dipelajari itu sebagai doktrin, tapi sebagai telaah ajaran. Nah, orang kan tidak, di masyarakat itu adalah ini ajaran. Nah, ini doktrin yang tidak bisa disanggah. Ada anaknya Gus Dur, iya. Ada anaknya Quraisy Shihab, iya. Nggak pakai jilbabnya separuh kayak gitu. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa ini soal tafsir, perbedaan tafsir Cuma aja. kan Mbak Najwa Shihab tidak berurusan dengan ketidakberjilbaban. Oh iya sih. Nah gitu loh. Jadi ini kan Mbak Humaila ini melakukan satu defense, pertahanan. Sedangkan kalau Mbak Najwa Shihab kan diam, nggak urusan dengan itu. Oke. Nah, dilepas, tapi nggak urusan dengan itu, gitu loh. Nah, jadi ini hanya masalah style bagaimana bisa komunikasi dengan kehidupan sosial. Oke. Ya, jadi di situ. Nah, itu bukan hanya Mbak Humaila. Kalau kita belajar sejarah Islam ya, cucu Nabi itu pernah berontak begitu. Apa jilbab buang? Pernah. Cucu Nabi? Loh iya. Cucu Nabi pernah buang jilbab? Pernah. Gimana ceritanya, Pak Kojem? Nah, makanya karena umum ini nggak tahu cerita, saya tidak perlu bercerita. Cuma tadi saya katakan kalau kita rajin belajar sejarah akan menemukan. Oh iya, gitu loh. Nah, kalau tidak rajin membaca ya nggak bisa. Bener. Gitu. Kan kita ini belajar misalnya tarikh Nabi, ya kan? Kan kita pelajari sedetil-detilnya, ya kan? Nah, tapi di masyarakat kan tidak. Jadi hanya sampai pada batas ini. Misalnya, ya sahabat itu ternyata saling membunuh, ya kan? Tapi kan di masyarakat kan nggak pernah dengar, sehingga ketika kita sampaikan itu loh, apa betul lah kan seperti itu kan? Jadi seperti itu. Ya.
Dan lagi-lagi clear ya Pak Kojem ya, Al-Quran tidak pernah mewajibkan wanita untuk memakai jilbab. Enggak, karena di situ sebagai tanda agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Ya, jadi di surat Al-Ahzab 59 itu, 3359 itu ditegaskan. Ya. Jadi agar kamu dikenali dan tidak diganggu. Nah ini kan ada persoalan politis kalau dikenali dan tidak diganggu itu. Iya. Ya, sama dengan kalau orang misalkan dikenali siapa? Oh dia dikenali sebagai dulu ya anggota Golkar, jangan main-main. Nah kan seperti itu ya kan. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Oh itu anggota Golkar loh. Kan nggak bisa ya. Jadi ada pada fase tertentu yang kita juga harus bisa paham. Oke. Jadi Nah, di situ. dari Kumaila aku geser ke Pak Prabowo yang sekarang itu kayak kita itu muncul ada sebuah harapan baru gitu ya Pak Kojem ya. Sebut aja misalnya anggaran Kementerian PU dipangkas sampai 81,38 triliun. Peringatan hari ini, hari itu, hari ini disuruh ngelakukan di kantor aja sederhana aja. Itu bisa dipangkas sampai 20 triliun, bisa digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak dan lain sebagainya. IKN udah stop dulu gitu ya. Fokus untuk kemudian swasembada pangan gitu. Ini kan harus kita dukung bersama gitu ya. Ada sebuah raut wajah ketulusan dari Prabowo untuk kemudian mengangkat derajat martabat bangsa Indonesia ini. Kita tahu yang soal pagar laut juga gitu, sikat gitu ya, meskipun ini mungkin akan berlawanan dengan kepentingan presiden sebelumnya gitu. Gimana Pak Kojem melihat ini semua dalam perspektif Ngaji Roso gitu? Iya. Jadi dalam perspektif Ngaji Roso, saya kan sudah pernah menyampaikan bahwa ya kalau kita ingin menjunjung negara Indonesia ya harus bertumpu, harus berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh. Dan narasi yang ada di isi undang-undang itu tidak bisa dilepaskan dari pembukaannya ya. Nah, Pak Prabowo ini kan ingin mewujudkan dalam memimpin Indonesia ini ingin mewujudkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, terutama dimulai dari pembukaannya. Pembukaannya kan mengatakan, maka dibentuklah suatu pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap tanah air dan penduduknya. Jadi dia ingin, loh ini penduduk, ya maka harus dilindungi, ya kan. Terus kedua, ya kan, meningkatkan kesejahteraan umum. Nah makanya dia berusaha ada makan gratis dan sebagainya. Ibu hamil, kasih gizi, karena itu ya pertama. Itu sebenarnya semua ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ingin beliau ya terapkan di Indonesia. Terus yang ketiga baru mencerdaskan bangsa, kehidupan bangsa. Mengapa? Kehidupan bangsa ya nggak cerdas kalau ya kesejahteraannya itu compang-camping seperti tadi kan. Kenapa manusia beragama kita ini hanya di level 2, level emosi, terus naik-naik ke level kelompok? Ya karena belum sejahtera. Kita harus mengakui. Jadi ketika kehidupan manusia itu sejahtera, tidak mudah terpancing untuk hal-hal yang ya nggak ada kepentingannya kok dengan aku. Aku kepingin beragama, rajin dan sebagainya kan urusanku, bukan dengan yang lain. Ya, tapi kalau masih kelompok kan emosi, ya kan, nggak bisa kita diginikan, nah seperti itu. Jadi Pak Prabowo itu berusaha, ya, ingin memimpin negeri Republik Indonesia ini, ya, seutuhnya ingin menjalankan Undang-Undang Dasar 45, dan untuk bisa menjalankan itu memang tidak bisa melepaskan pembukaannya, ya. Jadi pembukaan ini harus nyata, ya. Makanya beliau katakan di dalam memimpin, ya, Rapim TNI dan Polri, ya, kalau ada negara gagal, yang gagal adalah tentara dan polisinya, ya. Karena nggak bisa itu tadi pembukaan nggak terpenuhi melindungi tadi. Jadi di situ gitu loh ya. Oke. Nah yang terbaru Pak Kojem,
orang-orang yang dulu dimasukkan penjara gara-gara kena undang-undang ITE gitu ya, sekarang akan dibebaskan gitu. Jadi mau ngeritik pejabat, mau ngeritik kepala negara, sekarang Prabowo kayaknya welcome banget dengan Menteri HAM, Hukum dan HAM ini yang baru gitu. Gimana Pak Gojim, menurut Pak Gojim? Iya, karena kan sebenarnya undangan ITE itu aslinya saja kan itu untuk transaksi elektronik, ya kan? Aslinya. Jadi sebenarnya undang-undang ITE itu khusus untuk menjerat orang yang bertransaksi bisnis secara elektronik, lalu dia ngibuli dan sebagainya. Nggak ada urusannya nyemplung ke orang ngomong, orang apa. Jadi di situ. Nah, Natalius Pigai ini. Iya, beliau pasti sadar, Pak Prabowo itu pasti sadar. Ya, ini kok nggak tepat ini. Jadi ini ya harus dikembalikan. Nah, untuk menangkapi orang itu sebenarnya itu kaitannya dengan undang-undang kolonial. Itu yang disebut Undang-Undang Nomor 46 itu. Ya, undang-undang kolonial, undang-undang buatan Belanda. Ya, karena kalau ada orang kritik untuk ini, pemerintah Belanda itu terganggu. Nah, kalau terganggu ya harus ditangkepi yang kritik-kritik itu. Ya, nah ini kan sudah semuanya warga negara Indonesia. Ya, kita untuk maju harus sadar betul, kita harus bangsa Indonesia lahir dan batin, bukan hanya lahirnya saja sebagai warga Indonesia, batinnya tidak. Jadi lahir dan batin harus sebagai orang Indonesia. Kalau lahir dan batin itu sudah tahu persis bahwa dirinya Indonesia, ya akan memperjuangkan ya kehebatan Indonesia, akan memperjuangkan keadilan di Indonesia. Ya, akan berani ngoreksi apa yang kurang, tapi tidak melakukan pemberontakan. Jadi kritik itu harus asal tidak melakukan pemberontakan. Nah, jadi di sini kita harus paham. Dan itu bagus ya Pak Gojim ya. Bagus. Untuk kemerdekaan, mengeluarkan aspirasi, pendapat. Iya. Kebebasan mengeluarkan aspirasi dan pendapat. Kalau perlu hasil dari ngeritik itu diseminarkan, terus diberikan ke pemerintah ini loh, yang ada di masyarakat. Kalau misalnya ada analisa begini gimana Pak Gojim? Jadi Jokowi itu ngotot pengen 3 periode sampai kemudian anaknya dinaikkan, itu karena dia paham teori siklus. Nah ini siklusnya memang jatahku seperti ini. Ini kalau nggak begini nanti misi negara ini nggak ada keberlanjutan lagi, tiap ganti presiden beda lagi. Itu kalau Pak Gojim mengamati. Bukan, kalau saya melihat itu gini, undang-undang itu kan yang harus dipatuhi. Nah, gitu aja. Apapun alasannya, kalau sudah tidak patuh undang-undang ya nggak bisa. Ya, rusak nanti kalau undang-undang tidak dipatuhi itu main terus itu, ya kan. Tapi konsep Ratu Adil itu menurut Pak Gojim memang harus seorang wanita? Oh enggak. Cuma sejarah telah menunjukkan ya sebagian besar pemimpin perempuan yang memimpin negeri ini itu berhasil gitu loh, lebih berhasil daripada laki-lakinya. Jadi di situ ya. Jadi misalnya ya pernah ya ketika Empu Sindok itu sudah wafat kan digantikan putrinya Isana, ya kan. Nah Isana nanti kan punya anak namanya Dharma Wangsa, terus sama yang di Bali itu Mahendra Datta itu, yang di Bali punya anak Erlangga, terus nanti dinikahkan sama putrinya Dharma Wangsa, berarti sepupuan, ya kan. Nah ini kan berjalan terus kan sampai Erlangga akhirnya sebenarnya kan digantikan oleh putrinya yang nanti diberi gelar Dewi Kili Suci itu. Tapi kan putrinya ini merasa ya negara itu sudah adem ayem kok. Jadi diserahkan kepada ayahnya, suruh memberikan kepada adik-adiknya ya. Nah nanti yang jadi persoalan kan adik-adiknya laki-laki ini tidak searif Mbak Yunya yang perempuan itu. Ya, tapi kan termuncul lagi nanti ketika zaman Majapahit, siapa sebenarnya yang awal Jaya Negara memimpin itu kan ibundanya, yaitu Gayatri. Ya, maksudnya ibunda sebagai istrinya si Raden Wijaya. Karena Jaya Negara kan putra dari Dara Petak. Tapi yang awal itu kan ibundanya. Ya.
Jadi ibu tirinya berarti kan gitu. Ya, terus akhirnya ibu tirinya bisa mengawal Tribuana. Nah, Tribuana lah yang bisa membesarkan Hayam Wuruk. Ternyata Hayam Wuruk nggak bisa membesarkan berikutnya. Iya. Nah, gitu. Pak Gojim, mungkin terakhir ya. Ya. Ada satu pertanyaan terakhir? Ada satu ya? Enggak, aku dulu satu dulu. Pak Gojim, berani nggak Prabowo kira-kira ke depan? Ini kan Jokowi udah ada yang mewakili anaknya Gibran gitu ya. Prabowo bikin sebuah policy di mana policy itu akan bertentangan dengan kepentingan Jokowi. Kira-kira versinya Pak Gojim berani nggak? Kalau versi saya itu bukan berani tidak berani, Mas. Karena nanti saya jadi tukang ramal. Harapan justru, Mas. Harapan. Sebagai presiden harus berani melakukan sesuai dengan yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar. Oke, nggak peduli itu. Nggak peduli kan gitu kan. Satu pertanyaan closing Pak Dodi untuk guru kita Pak Ahmad Gojim. Silakan Pak Dodi. Oke Pak, ini ada yang nitip pertanyaan. Saya itu dari Pak Heru ya? Iya, ini pertanyaan dari Pak Heru, Jogja ini Pak. Saya sudah haji 2 kali. Hukumnya pelihara anjing itu gimana? Karena saya pelihara anjing sampai 18 anjingnya. Karena saya hobi penyayang binatang. Dan sebelum saya berangkat haji juga saya suka makan dagingnya anjing. Pripun Pak? Iya, jadi gini ya. Yang pertama dulu, yang secara Qur'ani sebenarnya tidak ada masalah. Secara Qur'ani, ya kan? Karena begini, di dalam surat Al-Maidah ya, ayat apa itu? Ayat 5 kalau tidak salah, ya. Binatang buruan itu, binatang hasil buruan itu boleh dimakan. Padahal binatang yang menjadi pemburu itu selalu anjing. Makanya kalimat di Al-Qur'annya itu tukallibu. Artinya anjing yang kamu didik itu bisa menangkap buruan, dan buruan itu boleh kamu makan. Jadi artinya nggak ada hubungannya najis dan sebagainya. Ya. Al-Qur'an. Cuma nanti di dalam masyarakat terjadi perkembangan lewat karena hadis-hadis. Ya, jadi misalnya Hanafi, anjing ya tidak menjadi masalah. Anjing itu jadi masalah kan ketika kita madhabnya madhab Syafi'i. Oh, Ya. ini urusan politik lagi. Iya, madhab Syafi'i. Ya. Jadi di sini kita harus bedakan. Nah, apakah makan anjing itu boleh? Ya, saya tidak nyatakan boleh dan tidaknya dulu. Tapi Al-Quran tidak ada statement untuk melarang makan anjing. Statementnya hanya kulu wasrobu, ya kan, jadi makan minumlah halalan thayyibban. Jadi yang halal itu apa? Halal itu artinya yang tidak dilarang di dalam Al-Quran. Nah, orang tinggal melihat yang dilarang kan gitu kan. Kan nggak masuk anjing dilarang, ya kan. Nah, terus thayyibban itu artinya yang bergizi, yang baik bagimu. Nah, kalau misalnya biasa makan anjing sebagai hal yang bergizi, ya bahkan mencerdaskan dirinya, ya tidak apa-apa. Cuma kudu ngerti tonggone, kan gitu ya. Mengerti tetangganya supaya tidak menimbulkan gaduh. Iya, jadi di situ. Jadi pokoknya kita bongkar-bongkaran ya, meskipun kebenaran itu terkadang pahit ya teman-teman ya. Betul. Pak Gojim takutnya lupa. Yang sekarang lagi rame Sidratul Muntaha. Iya. Apa esensinya? Sekarang lagi rame. Iya, jadi kan sebenarnya gini ya. Jadi sidroh itu di dalam bahasa Arab itu ditulis menggunakan sin, ya, jadi sin, ya. Jadi kalau kita bukan shot ya? Bukan shot. Kalau shot jadi soder, dada, terus akhirnya kesadaran. Iya. Tapi kalau sadaro, ya, itu nama pohon yang langka, ya, di Timur Tengah. Jadi di situ. Nah, muntaha itu dari kata nahi, nahi. Jadi itu larangan. Artinya muntaha artinya daerah batas. Jadi manusia itu boleh mengelilingi alam raya ini sampai batas terakhirnya. Nah, batas terakhirnya itu
Ya kan dikatakan di dalam apa itu Isra Mi'raj, bukan di Al-Qur'an kan. Ya itu Al-Qur'annya menyatakan Sidratul Muntaha, tapi itu dianggap sebagai batas akhir di dalam cerita Isra Mi'rajnya. Ya, kan di situ Nabi ya sampai di Sidratul Muntaha yang di sana ada taman surgawi. Nah, jadi di situ kan. Nah, sehingga sebenarnya saya pernah mengajarkan khusus makna Isra Mi'raj dalam aplikasinya dalam kehidupan. Ya, jadi di situ. Jadi manusia itu memang harus terus berpikir dengan benar, meraih setinggi-tingginya sampai titik batas yang dia sudah tidak sanggup lagi. Tapi di situ ada kata surgawi, artinya berpikir itu harus sampai pada kebaikan yang tertinggi, bukan kebebasannya gitu loh. Yang menjadi pembatas itu adalah kebaikan yang tertinggi. Makanya itu digambarkan sebagai Sidratul Muntaha. Jadi artinya pohon pembatas. Ya. Jadi pohon itu kalau di dalam bahasa apa itu makrifat itu bisa disebut sebagai batas kehidupan. Ya, jadi di situ bukan kesadaran tapi batas kehidupan. Ya, sidro. Ya, itu kan sidroh itu, pohon sidroh itu biasa dulu oleh orang Arab dipakai untuk minum-minuman sider. Ya kan ada minum-minuman sider ya. Nah, jadi kalau sudah minum ya jangan sampai mabuk. Jadi itu pembatas gitu loh. Artinya berpikir apapun selama tidak melenceng tapi untuk kemanfaatan, untuk kebaikan manusia, ya itu yang harus dikejar. Ya, kalau sampai kok nerakane sing ketok ojo kan gitu kan. Oke, teman-teman, saya pikir sampai di sini dulu percakapan dialog kita dengan guru kita Bapak Ahmad Khodim. Bagi teman-teman yang merasa bahwa apa yang selama ini dikaji dengan beliau itu memang benar-benar sepakat, masuk akal, ya, dinalar dulu, silakan di like, di share sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi ajaran-ajaran mereka yang sumbunya masih terlalu pendek gitu ya, biar ada keseimbangan begitu ya teman-teman ya, biar sedikit-sedikit kita nggak nyalah-nyalahkan orang, nyesat-nyesatkan orang gitu. Minimal teman-teman punya tools ya untuk nge-like, untuk nge-share sebanyak-banyaknya video-video seperti ini, supaya kemudian kita beragama tuh penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, sibuk mencari persamaan, bukan sibuk mencari banyak perbedaan. manfaat. Banyak manfaat. Thank you Pak Khodim, sampai ketemu Terima di kasih YouTube spesial kembali. yang akan kita selenggarakan bersama Ngaji Roso.